Semuanya untuk Allah dan karena Allah. Kalau adapun akibat logis yang akan nyo tarimo dalam kehidupan dunia itu bagian bonus saja Bapak Ibu. Sementara orientasi sesungguhnya adalah kebahagiaan yang hakiki dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis min kitabillah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kembali kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia dari Allah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama menunaikan salat maghrib secara berjamaah, lalu kita duduk sejenak dalam majelis ilmu saling mengingatkan kembali, menganang-anang, mengingat-ingat. Mudah-mudahan semakin diperkokoh keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir daripada perjalanan kehidupan kita ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah itu bisa menjalankan misi utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa misi utama kita? Yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikanlah kita bagian daripada orang-orang yang benar-benar pandai mensyukuri atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebut dalam Al-Qur'an bahwa banyak di antara kita diberi nikmat tapi sedikit yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, salat dan salam terjunjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhir kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca doa, banyak berdoa, banyak mengirimkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian semakin bertambah rasa cinta, bertambah rasa kerinduan, sehingga kita dipermudah untuk mengikuti setiap sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berbahagia ini insyaallah di penghujung tahun Masehi ini, meskipun pergantian tahun ini tahun Masehi bukanlah tahun kita, tapi sejatinya Bapak Ibu waktu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita tentang persoalan waktu. Saking pentingnya waktu itu, maka Allah bersumpah hampir di setiap waktu itu, ya. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu subuh. Wal duha, demi waktu pagi. Artinya di setiap waktu itu harus kita perhatikan untuk benar-benar menjalankan misi utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari yang berbahagia ini Bapak Ibu, kita ambil temanya merefleksi jiwa atau diri kita menuju insan yang lebih baik di penghujung tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah bagian atau salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya kan masing-masing waktu Bapak Ibu dia nikmat oleh Allah. Dan banyak nikmat Allah itu. Dari sekian banyak nikmat Allah itu salah satunya adalah waktu. Kalau orang barat katakan time is money, waktu itu adalah uang. Tapi bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, waktu itu lebih berharga daripada uang. Kalau gambaran mengecek bahwa waktu itu adalah uang, waktu itu adalah ikhtiar untuk mencari penghasilan. Tapi bagi seorang mukmin sejatinya waktu itu bahkan lebih berharga daripada uang. Karena waktu ku bergulir begitu cepat Bapak Ibu. Baru rasanya kepatang bertemu dengan awal tahun 2023. Kinilah sampai di penghujung tahun 2023. Secara matematika mungkin usia kita, pastinya usia kita bertambah, tapi pada hakikatnya jatah kehidupan kita semakin hari semakin berkurang. Kalau bahasa kampung kalau kurang lo mau setahun lagi, ya. Di 2024 tayo kapanmoh de gitu visual tak hendak. Debi ibu bagi kio, leka selesai tahun 2024 visual lasur. Belum tentu ya. Karena tidak ada jaminan. Sama jawab gitu-gitu aja Bapak, ya. Tidak ada jaminan bagi kita. Bertemu pun dengan tahun 2024, tidak ada jaminan bagi kita bisa menyelesaikan tahun itu. Maka sampai detik ini Allah hawa umur, maka umur adalah bagian daripada perjalanan waktu. Ini hakikatnya bagi seorang mukmin. Kalau kita bicara tentang nikmat, bagian daripada nikmat Allah adalah waktu, maka ketika kita bicara tentang waktu berarti kita bicara tentang umur. Jangan karena balik Bapak Ibu, laba banyak umur dia di Allah dekat awal. Lain adalah hampir puluh tahun itu, lain adalah 50 tahun, lain sampai 60, lain adalah 70 tahun, lain sampai 80 tahun. Kalau ambil pulau kita tarik satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah sampai 60, 70, 80, kikiro dak kalah mulai ya, bukan saya dak kepanjangan mek lain kata. Karena kan dalam hadis nabinya umur umat Rasulullah itu paling berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kurangnya ndak baga, lebihnya pun ndak baga. Oh banyak juga yang meninggal itu keteknya saat iyo. Tapi kecil Nabi, pasal Nabi, mencelik contoh kanan sudah, mencelik tuah kanan mana. Kan orang tua yang ada cok di jampu ini. Memang banyak juga muda-muda, kanak-kanak bahkan masih berada di dalam kandungan. Lah di jampu iyo di Allah, ya. Tapi ratu-ratu dalam perjalanan kehidupan awak, ayo kalaulah dake ataulah di usia 50 tahun ke atas, 60 70 itu memang kalau ibarat matuari lah mulai condong ke barat itu barat. Lampiang biata kalam, lampiang biata mana. Kalau lah condong ke barat matahari, maka jadi pikiran di dunia. Artinya jadi dunia itu menjadi misi utama awak. Konan mudo-mudo maklum ialah gitu, ya.
Tapi bagi kita generasi tua, maka tidak lagi ada waktu untuk memikirkan kehidupan dunia. Apa persoalannya? Persoalannya sabantalai kita kapulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betul tu Bapak Ibu. Dak kalam wanada. Maka oleh karena itu di penghujung tahun ini di ayat yang sering kita baca, Bapak Ibu lah hafal ayat kan ya. Al-Quran surah Al-Hasr surat ke-59 dalam Al-Quran ayat yang ke-18. Ayat ini sering sekali disampaikan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing kamu memperhatikan apa yang telah kamu siapkan untuk hari esokmu. Kalau kita ambil tafsiran dalam tafsir As-Sa'di, tafsir As-Sa'di itu dikarang oleh Abdurrahman As-Sa'di, ulama tafsir yang viralnya itu di abad ke-14. Dilah lama Bapak Ibu ya. Kata beliau, ayat ini menegaskan kepada kita Allah perintah kepada setiap kita untuk memuhasabah diri awak masing-masing. Yo pantiang muhasabah ko pantiang bana Bapak Ibu. Pasal Rasulullah kepada awak, hasabu qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu. Hitung-hitunglah dirimu. Iku artinya muhasabah. Mangana-ngana diri, maitong-etong diri, dak metong ugang awak, tapi diri kita yang kita perhitungkan. Mangana-ngana diri sebelum kita qabla an tuhasab, sebelum engkau dihisab di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperintahkanlah kepada masing-masing awak untuk merefleksi diri awak, memuasabah diri awak. Kalau dalam dunia pendidikannya, mengevaluasi diri awak Pak Ibu. Seindah-indahnya setahun terakhir berjalan kuat. Kalau kita temukan kanak-kanak dalam setahun terakhir kok, mana paling banyak rasue awak bersyukur kepada Allah atau kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti tahu saya masih awaknya Pak ya. Karena kita yang menjalani, diri kita masing-masing yang mengalaminya. Mana najo rasue kita bersyukur atau lebih banyak kita kufurnya. Ini renungan kita ya. Kalau kita dapati bahwa diri kita telah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah untuk diistiqamahkan dalam keadaan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita temukan diri kita lebih sering kufurnya, lebih sering tidak pandainya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nak menuangkan ayat-ayat Al-Qur'an itu Bapak Ibu, ia bana mengerikan kalau orang-orang yang diberi nikmat tetapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah itu. Ibrahim ayat 7, wa idza adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, maka nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmatku kata Allah, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Ya azab Allah Bapak Ibu tidak hanya berupa bencana, tapi bahkan berupa kebaikan bisa saja hadir dalam kehidupan kita. Ditambah tinggi kedudukan awak, ditambah tinggi pangkat dan jabatan awak, ditambah juga harta awak di Allah. Tapi kiranya bertambahnya harta tapi tidak seiring dengan bertambahnya ketaatan. Artinya bertambah harta tapi bertambah jauh dari Allah. Itu azab tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi bertambah nikmat harta tapi tidak bertambah ketaatan kepada Allah. Justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini azab nih hartanya. Makanya Pak Ibu, yang harus kita refleksi diri kita adalah perjalanan kehidupan yang telah kita lewati ini. Karena kan ulama, kata para ulama, awak kau tak punya banyak waktu dong. Hanya ada 3 waktu bagi kita. Yang telah kita lewati disebut dengan masa lalu atau masa lampau. Masa lampau kita jadikan sebagai mauizah atau pembelajaran bagi kita.
pengalaman, dan masa yang sedang kita jalani hari ini. Inilah masa sekarang. Dan yang ke depan itu adalah misteri. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu betul apa yang akan kita hadapi besok. Tidak ada di antara wawa yang paham betul, yang tahu persis, dan bahkan memastikan apa yang bisa kita lakukan hari esok. Yang bisa apa Bapak Ibu? Yang bisa itu hanyalah rencana. Wa makaru wa makarallahu khairul makirin. Sebaik-baik rencana, maka rencana Allah lah yang terbaik. Abiswa kekennya wah, biswa nak pai kasinan wah, abiswa nak pai kasih tua. Kironyo ada hal lain yang Allah takdirkan harus kita kerjakan lebih dahulu. Ini disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk merefleksi dan memuhasabah diri kita di penghujung tahun ini, setidaknya aku ingin sajikan ada 3 aspek yang harus kita refleksi diri kita. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan diri kita selama setahun ke, dan sebagai bekal persiapan untuk hari esok kita. Ya, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surah Al-Hasr tadi ayat 59 itu secara umum ada 2 pemahaman tafsirannya. Hari esok yang dimaksud dalam ayat itu adalah kehidupan akhirat. Ya, itu banyak ulama tafsir menjelaskan seperti itu. Ada pemahaman yang menjelaskan bahwa dalam ayat itu menjelaskan hari esok itu juga termasuk bagian dari kehidupan kita di atas dunia ini. Hari keiswa nena. Sebab kan kata para ulama, yang orang samu sajuari biswa dengan hari ini, orang yang merugi. Lebih buruk hari esok daripada hari ini. Hari ini lebih buruk dari hari kapatang. Maka itulah orang-orang yang celaka. Siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik hari esoknya dari hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka itulah orang-orang yang beruntung. Maka oleh karena itu, karena waklah paham, tentu kalau dia pilihan dari kita Bapak Ibu, nak menjadi golongan yang mawa, yang merugikah, yang celakakah, atau yang beruntungkah? Pasti orang-orang normal akan menjawab bahwa kami ingin menjadi bagian dari golongan orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Tentu nana muah mengevaluasi diri, nana muah mengana diri, atau jonjongnya beko yang mau mengevaluasi serta tahu akan dirinya atau diri basawah. Sehingga Bapak Ibu, kalau tarik satu ungkapan dari ulama sufi, apa kata mereka? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Kau baalu cawe ka mengenal Tuhannya, sementara dengan dirinya tidak tahu. Untuk aku naik diciptaan di Allah tidak ngerti. Nak manga kajoy misi kata dunia aku tidak jalan deh. Nak jalan deh. Apa nang kasanang di kajuane kasanang di kerajuane. Anan katuju deh di pabuai. Tidak jalan deh halal dan haram. Tidak tentu deh buliah dan indahnya. Larangan ataupun perintah tidak jalan deh. Data deh sawahnya. Sehingga akhirnya dia sulit untuk menentukan siapa dirinya dan bagaimana jati dirinya yang sesungguhnya. Padahal secara identitas dia adalah seorang muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka aspek apa saja yang harus kita refleksi diri kita, yang harus kita evaluasi? Nan patamu sekali ya Pak Ibu, aspek yang harus kita perhatikan adalah aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang ibadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berarti adalah tujuan utama, misi utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah 51 ayat 56. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah?
ibadah adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk memudahkan kita Bapak Ibu, dijalih lo dek para ulama, ibadah ko dua macam. Ada ibadah mahdah, ada ibadah gairu mahdah. Mana itu ibadah yang mahdah? Ibadah yang mahdah itu yang telah jelas ketentuannya, rukun syarat telah diatur, itu disebut dengan ibadah mahdah. Salat contohnya, lai wakatue, lai bilangan rakaatnya, lai bacaan yang harus kita baca di dalam salat. Ndak boleh baca bacaan ruku ketika kita takbir pertama setelah membaca doa iftitah, lalu kita baca bacaan ruku atau bacaan sujud. Tidak boleh, karena aturannya lah ada, tertib namanya. Mendahulukan yang dahulu, mentakhirkan yang akhir. Itu disebut dengan ibadah mahdah. Salat subuh 2 rakaat, harus 2 rakaat kita kerjakan. Salat isya 4 rakaat, wajib 4 rakaat kita tunaikan. Ini disebut dengan ibadah mahdah. Zakat ada ketentuannya. Zakat emas berapa persen, zakat uang berapa persen dikeluarkan, zakat hasil pertanian yang dialiri air, yang tidak dialiri air, semua telah jelas ketentuannya. Ibadah mahdah. Lalu yang kedua, ada ibadah gairu mahdah. Mana itu ibadah gairu mahdah? Inilah indahnya dalam Islam Bapak Ibu. Jadi nan ibadah ko ndak hanya salat saja, nan ibadah ko ndak hanya puasa saja, ndak hanya zakat saja atau berhaji dan umrah saja. Tapi apapun aktivitas kehidupan seorang mukmin, seorang muslim yang diawali dengan basmalah, disudahi dengan alhamdulillah, maka itu akan termasuk kepada ibadah. Keluarnya seorang kepala rumah tangga di pagi hari dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal, pergi bekerja ya, mencari rezeki yang halal lagi baik, untuk diberikan sebagai nafkah kepada istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Maka perjuangannya itu akan tercatat menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau karajonya elok, kalau karajonya tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Para wanita yang berstatus menjadi istri, menjadi seorang ibu, aktivitas kehidupannya di rumah tangga itu melayani suami, merawat dan menjaga anak-anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta mengharapkan keridhaan Allah, maka itu akan tercatat menjadi ibadah. Apa indahnya Bapak Ibu. Makanya ibadah tidak dibatasi ketika hanya berada di atas sajadah saja. Tapi dimanapun kita berada, semua itu bisa saja tercatat menjadi ibadah. Kalau orientasi kehidupan kita adalah dengan syarat tawakkaltu ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Batando gam na berserah diri ko Bapak Ibu, tandonyo nyo mulai aktivitasnya dengan basmalah, dia tutup dengan hamdalah. Artinya nyo sarahan dirinya kepada Allah. Dia yakini betul bahwa dia tidak punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama perjalanan kehidupan awak tengoklah ibadah apa itu. Ketika awak koreksi beko misalnya salat 5 waktu lah, alhamdulillah. Secara kuantitas mungkinlah tak kagajuan dek kita salat 5 waktu. Tengok tambahannya lah. Yang pendamping salat 5 waktu ko lelo tak kagajuan dek awak dah. Awak itu bari barusan. Tapi nan wajib ko lah tak kagajuan sadaya alhamdulillah. Ya, waktu muda-muda dulu ya jauh mana rasa. Kini no alhamdulillah lah terjaga sana. Ya, ditambah lah, dinanyaan lah. Meskipun lah tak kerajuan misalnya na 5 waktu, coba evaluasi loh dari sekian banyak salat yang kita kerjakan Bapak Ibu, baga banyak salat waktu yang kita kerajukan secara khusyuk. Karena
Salat laiwak bertakbir, laiwak baca hamdalah, tapi tidak pernah hadir hati kita. Ya kan orang yang khusyuk itu Bapak Ibu, ibadahnya bukan fisiknya saja, tapi ibadah salatnya basaratuan, fisiknya dengan hatinya bersamaan dalam mengerjakan ibadah itu. Itu orang yang khusyuk. Memang sederhananya Bapak Ibu, kata Imam An-Nawawi, ya, khusyuk salatnya orang awam itu katikonya bertakbir, takbiratul ihram ya, katikonya angkat tangan takbiratul ihram, pada saat itu dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, itu sudah khusyuk tuh salatnya, ya, khusyuknya orang awam. Tapi bukan berarti setelah itu boleh awak mengana-ngana lain. Indah je Bapak Ibu, ya. Iko minimalnya katikonya angkat takbir, maka di sana dia ingat Allah. Dan berusahalah awak tahu mulai dari takbir kok sampai dengan salam awak, maka kita berusaha untuk mengingat Allah. Karena salat yang benar, kualitas yang baik itu akan memberikan dampak terbaik pula. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 5 kan? Salat yang benar itu Bapak Ibu akan mampu mencegah perbuatan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Maka tidak akan basobok deh kita orang salat tapi maksiat juga. Orang salat tapi makannya yang haram juga. Orang salat tapi lisannya tidak terjaga. Orang salat tapi dia pengkhianat juga. Tidak akan batamunan bantu itu kalau salatnya sudah benar. Tapi kenapa bisa berjumpa dalam kehidupan nyata orang-orang yang seperti ini? Berarti adonan alun samparono di dalam salatnya. Bisa jadi salatnya tidak khusyuk, atau tata caranya belum tepat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pakar salat itu Bapak Ibu kan kita kutip di dalam Kitabul Marah dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bab salat, itu lebih daripada 50 hadis sahih menjelaskan bagaimana Rasulullah itu salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salamnya dicontohane deh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan Rasulullah, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Kalaulah gerakannya benar, kekhusyukan kita senantiasa kita jaga, maka inilah nanti yang akan berdampak, yang bisa kita tegakkan dengan makna salat, salatun daimun, salat dan 24 jam. Secara waktu Bapak Ibu memang 5 kali sehari semalam, tapi pada prakteknya 24 jam nilai-nilai salat teramalkan dalam kehidupan nyata. Itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij surat ke-70 dalam Al-Quran. Disebut dengan salatun daimun, salat yang kontinu, yang berkelanjutan dia, ya. Secara syariatnya 5 kali sehari semalam, tapi pada hakikatnya 24 jam ini berupaya untuk mengamalkan nilai-nilai salatnya dalam kehidupan nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah misi utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bagi hawa kesempatan karena Allah masih memberi kita kemuliaan hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita refleksi diri awak. Mari kita muasabah diri awak. Muasabah pertama ini dalam aspek dan ranah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyampang kita dapati Bapak Ibu, ibadah-ibadah awak alun sasampanono yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka di waktu-waktu nantasi soko Bapak Ibu, bergiatlah, bersungguh-sungguhlah basu agama wae, bermujahadah namanya untuk memperbaiki kualitas dari setiap ibadah nan kita karajunan. Basu bawa bantu itu Bapak Ibu, karena apapun profesi kehidupan awak di atas dunia kok, nan kita bawa pulang ni bisua bukan hasil daripada kerajuan, tapi dari setiap
nilai ibadah yang telah kita kerjakan di atas dunia. Ikulah yang akan mendampingi dan menemani kita ketika kita nanti pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu aspek pertama, ya. Yang kedua, yang harus kita pahami, yang harus kita evaluasi itu adalah aspek pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kehidupan awakku Bapak Ibu itu difasilitasi Allah. Celawakan Allah. Jasad siapa yang beri? Allah yang beri. Allah yang ciptakan. Dan malaikat di tubuh awakku pun pembagian Allah saja. Mata Allah yang kasih sehingga dia bisa melihat. Tangan Allah yang beri kekuatan. Allah hadiahnya kudarat dan iradanya sehingga bisa beraktivitas, berfungsi sebagai tangan. Kaki dia hadiah kekuatan oleh Allah sehingga dia bisa mengantarkan tubuh kita, jasad kita ini ke tempat yang kita inginkan. Akal atau utak awakku diberi oleh Allah pemahaman dan pengetahuan sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Seluruh kelengkapan kehidupan kita ini rasaki Allah jona nagiah. Awak yang mau sahukan sehingga banyak orang nanti kicuah Bapak Ibu. Oh kok dek gigi hambo kok, iko dek rajin hambo kok, iko dek pandai hambo kok, iko dek cadia hambo kok. Banyak orang yang mengatakan ini karena dia, ini karena usahanya, ini karena pintarnya. Kata Allah, itu bukan karena kepintaranmu, tapi karena karunia Allah yang diberikannya kepadamu. Al-Quran surah Az-Zumar. Banyak orang yang menganggap bahwa seluruh pendapatannya itu hasil dari ikhtiar kehidupannya, itu dia ulahinya, dia ulah hebatnya, dia ulah santiangnya. Sementara dia lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa karunia dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang memuliakan Allah, maka seluruh kenikmatan, ilmu, semua rezeki yang kita terima dalam kehidupan ini itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, dari setiap karunia yang Allah titipkan, iyolah iwak pagunokan sesuai dengan fungsinya. Iyolah iwak pagunokan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia hawa rasaki untuk memiliki kendaraan. Kamayo kendaraan awak kuat bawa, lai wak pagunokan kepada jalan menuju ketaatan kepada Allah. Dia wa ilmu, kama ilmu wak kuat pagunokan, iyo lai wak tebar kepada kemaslahatan umat. Iko ndak cadi enak menjual, gadang enak melendo, panjang enak malili. Maka inilah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lai dia cadi tapi cadi enak menjual. Kamu tanggung kampung dak mengerti dia tae sadoi. Aku cadi enak menjual. Lai panjang nak malili yo. Kok dapet ne dia tae kang kampung masade. Otaye ke didangan, cari tu yo ke di iuan. Ai ko ndak bisa tepat kaya bae. Makanya kadang kan kalau awak di Minangko cadiak bana ndak lelo orang bingung bana ndak orang nyo sadang elok cadiak kayu bana payah lo banyak logam iri deh ya bangsai bana ada dua logam itu menyalang lo kayak orang nanya sadang elok dia lah ini. Maka Pak Ibu yang memuliakan Allah, kita pahami bahwa hidup kita difasilitasi oleh Allah. Kalau hidup awak difasilitasi oleh Allah, kira-kira wajar tak kita untuk sombong? Tidak wajar. Ya, tidak wajar manusia itu ujub, tidak pantas manusia itu sombong. Kenapa? Karena apapun yang dia punya hari ini, bahkan yang melekat pada tubuhnya, itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sadar yang demikian, seharusnya setiap fasilitas Allah ko batu-batu nyo pagunokan untuk bertakarub ilallah, mandakean dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di mata Allah kita kok sadar samu Bapak Ibu. Ya, sia saja awak laki-laki padusi man amila salihan min dzakari wa unsa, siapa saja mengerjakan amal soleh baik di kalangan laki-laki maupun di kalangan perempuan,
wa huwa mu'min, sementara dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lalu Allah akan memberikan balasan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan selama dia hidup di atas dunia ini. Maka Pak Ibu, ayat ini memotivasi untuk kita semuanya agar kita bermujahadah mempergunakan fasilitas Allah dalam rangka bertakarub ilallah, mendakikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bananan kita kaji dalam kehidupan kau? Kalau nyatu-nyatu bahwa semua yang kita ikhtiarkan secara materialistis itu akan terpisah dengan kehidupan kita. Kemuliaan-kemuliaan semu tidak akan berarti dibandingkan dengan kemuliaan yang telah disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan setiap fasilitas yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Gunanya untuk apa? Untuk menebar kebaikan. Gunanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek nan ketiga, ini adalah aspek kehidupan sosial namanya Pak. Awak manusia ko adalah makhluk sosial. Awak ndak bisa disugang no. Baik awak, santiang awak, kayu awak, ndak bisa Pak Ibu. Ya. Hakikat ketika baru lahir saja Bapak Ibu, itulah menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Waktu lahir ditolong edek bidan, waktu meninggal diantar edek masyarakat, dimandian edek orang, dikapanan edek orang, disolatkan bahkan oleh saudara-saudara kita, lalu dimakamkan kita di kuburan awak. Iku kan hakikatnya ndak bisa awak ini sugang, ya. Oh, awak santiang awak kayu pitih banyak, sadu yang ndak perlu masyarakat dah. Nak beralih awak ndak perlu dimbau orang kampung memasak dah. Masak gulai cubadak kai, membuat lamang kai. Di Bali ye kini sadu mungkin wak Bali bisa Pak Ibu, tapi nang kama makannya sia. Kalau ndak pandai wak masyarakat ndak mau kan nanya rumah wak. Lalatia menyebar undangan, atibu sugang baduo. Kau membantai mampu mengandang enggak 20 kilo Pak, tapi hendak wak sugang. Akhirnya tawasola diosong ke panti asuhan. Sedangkan lekan lain yang berodat teman-temannya. Bapak Ibu, ini artinya bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kalau kita makhluk sosial, berarti pandai-pandailah menjalin hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Kini banyak orang membangun hablum minan nas. Nampak dah kini Pak Ibu? Lega mesti sedekah di foto ni ketiak. Bantuan dari sianunya. Bapak Ibu muliakan Allah, di foto itu adalah gambar di belakang itu kan. Jangan lupa nomor sekiannya. Bapak Ibu. Jadi arti jagiah menantang kuliah kini Pak. Ya. Biarlah tanduk berkubang asalnya dapat makan. Bapak Ibu yang muliakan Allah, banyak gini. Di antara-antaranya, kamu Bapak Ibu ni mau ada orang mengantar kau, ya. Asalnya mau didatang, kayak datang. Bisa jangan lupa di bulan berasa nanti Februari saya. Bulan Februari. Bapak Ibu yang muliakan Allah, banyak ya. Layang anggota wirid Yasin. Bahkan di kalian jilbab sesama, banyak jilbab sesama kan. Bapak Ibu yang muliakan Allah, inikah yang diinginkan oleh Allah secara syariat agama kita? Tidak. Memang kan urusan niat ko kerajo hati Bapak Ibu. Ya. Kemudian memang tidak salah juga, nyekan ibadah ko ada yang boleh ditampilkan. Jadi bukan serta-merta semua ibadah yang ditampilkan, semua ibadah yang diposting itu adalah ria. Tidak bisa seperti itu Pak Ibu. Karena urusan hati itu tidak bisa diklaim dan dinilai oleh orang lain. Paling beko lai namanya statement daripada para ulama kita. Tanda-tanda orang ria itu bentuk kuat. Ciri-ciri orang terjangkit penyakit ria bentuk kuat. Apa salah satunya? Katikonya mendapat sanjungan, katikonya mendapat pujian, maka kualitas ibadahnya meningkat. Itu tanda orang ria. Yo be lain kadiago bisa san maka segala amalan yang dipabuat oleh manusia kan lain jalan Nabi wa innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya.
sianan berniat untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mangkana hijratu wallahi wa rasulih, sia yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sianan berhijrah untuk dunia dan seisinya atau wanita yang akan dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis ko jaleh Bapak Ibu, orientasi ibadah seseorang tergantung daripada niatnya. Maka sianan berniat untuk Allah dan Rasulnya, insya Allah inyo mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya untuk duniawi, niatnya untuk urusan perkara duniawi, kedudukan, pangkat dan jabatan, mungkin itu akan nyo dapatkan nanti, tapi nyo ndak mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan saja niat. Orang yang lurus niatnya, insya Allah dipermudah urusannya. Kan jaminan Allah ada Bapak Ibu. Dalam Al-Quran surah Al-Isra itu kata Allah Subhanahu wa taala, sia mengajar dunia dimudahkan oleh Tuhan, sia nak mengajar akhirat dimudahkan oleh Allah. Sia nak mengajar kedua-duanya, baik urusan ini dan urusan itu, sia nak menginginkan dunia atau nak menginginkan akhirat, maka kedua-duanya dimudahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kemurahan Tuhan. Tentu akibatnya balik kepada orang yang berbuat. Maka orientasi dari setiap perbuatan kita harus dengan konsep dan berdasarkan dengan lillahi ta'ala. Itu konsepnya baik. Maka orang mukmin aktivitas kehidupannya dia jaga betul dengan konsep lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah dan karena Allah. Kalau ada pun akibat logis yang akan nyo tarimo dalam kehidupan dunia, itu bagian bonus saja Bapak Ibu. Sementara orientasi sesungguhnya adalah kebahagiaan yang hakiki dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai refleksi diri awak, bisa jadi ya awak beribadah lah banyak. Bisa jadi kita sungguh-sungguh beribadah. Agak orang ke azan mengaji-ngaji baru ya, atau di orang kaset-kaset salawat, awak lah nak tanam hati ya selebih. Nak kau dua awak lain ya, nak pai bahasa giro kamu saji kamu salah. Tapi kiro jo tetangga lah bertahun-tahun nak belokan yo. Dengan keluarganya tidak bertegur sapa. Jomin tuo ndak belokan, ipa bisa ndak belokan. Kok lainan bantu itu ndak sempurna nilai ibadahnya. Beko kan ada laporan tu bagus. Baca dalam kitab Bulughul Maram tu ya. Kira kan amalan waktu dilaporan tu. Lain laporan harian ya, lain laporan mingguan, lain laporan tahunan. Laporan harian kapan? Itu setiap hari Kamis diangkat amalan awak ya. Hari Kamis dinaikkan amalan awak, dilaporan dek malaikat. Ya, itu laporan mingguan setiap hari itu waktu subuh dan waktu asar ya, di laporan tuh itu laporan hariannya 2 kali lagi. Laporan mingguannya hari Kamis dinayaan ya. Ada dalam hadis itu dijelaskan bahwa tidak diterima atau tidak terangkat ibadah puasa seseorang yang katikonya ndak saling bersapuan dengan dusanaan, dengan saudaranya, yang nyo sedang bermusuhan, ndak tangke roh amal ibadah. Itu pantiangnya menjaga hablum minan nas. Inilah potensi sosial yang Allah titipkan bagi setiap jiwa kita ini Bapak Ibu ya. Laporan bulanannya bila tuh laporan tahunannya Bapak Ibu, laporan tahunannya naik beko di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban gua naik amalan awak kate ya. Aku dalam setahun ko si fulan bin fulan ko banyak dosoi pada pahala lainnya. Ko yo kiki hayanya. Aku lah 3 tahun tinggal tapi elon tahu lainnya kan. Pi 3 tahun tinggal je tahe laganya kan. Yo lagi giah ibadah gini. Jagoi malam 5 dengan namihi minta ampunnya. Bagi kiko Tuhan giah rahmatnya. Giah rahmat Allah sadugo tembe. Kuala tuwo lo tanahnya dunia hari bikian egonya kan. Nak sibuk ye metong apa metong ulang berpolitik di Jakarta nananya kan. Nah tak itu nya siko kan. Dah mesti tagang lihia di kandainya. Bapak Ibu yang muliakan Allah, sambil minum kopi sekarek lah nyerah.
Agak-agak kabira tehnya. Tambah yang tehnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yuk kita jaga dan kita bangun hubungan kita dengan sesama manusia, karena dua aspek ini sangat penting kita pelihara sebagai seorang mukmin. Hablum minallah itu dengan kualitas ibadah, dengan refleksi nampak tamu tadin, dan harus kita muasabah. Aspek yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia, dan inilah potensi sosial. Bahkan Bapak Ibu, dalam hadis Nabi dijelaskan kepada kita, ternyata dimensi sosial bagian daripada kesempurnaan iman seseorang. Semakin gadang empati, nilai sosialnya kepada saudaranya, kepeduliannya terhadap saudaranya, semakin sempurna imannya. Itu pesan Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbuna li akhihi ma yuhibbuna li nafsihi. Ndak samparono iman seseorang sampainya mencintai dirinya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini kan dimensi iman nih Bapak Ibu. Maka kecek Nabi, artinya ugang-ugang nandak memperhatikan saudaranya, nyosangko dirinya beriman, sementara dia sering berkhianat, dia sering melukai, dia sering menzalimi, dia sering tidak amanah, berarti dia tidak sempurna imannya. Bisa saja orang-orang yang sekian banyak yang telah dia zalimi, kelak di yaumil akhir itu akan menuntut Bapak Ibu, ya. Nyola bangga aku dengan amalannya yang begitu banyak, kiranya menjadi bagian dari orang yang merugi. Bako meruginya, si A datang lo menuntut, ambil lo palui kata. Si B datang lo pernah nyozalimi, ambil lo pahalui sete. Dia ambil itu kan, dolai. Habis pahalui ngo. Tibo ya bu, orang menuntut kan, ya. Tibo menuntut alai dipikuan dosa orang-orang yang dia zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan sama-sama bisa menjaga Bapak Ibu. Dulu pernah berpesan di siko bahwa kalau konsepnya hubungan sosial kita kok pernah batingkuah basilang sakito misalnya, jangan tunggu gang kau minta maaf, tapi perintah Allah fa'fu anhum, maafkan saja mereka. Nyotibu atau tidak tibu ketampi awak, tapi lahirkanlah maaf dan keikhlasan di dalam hati kita, karena itu akibatnya lebih baik bagi kehidupan dunia, sehat secara lahiriah dan ruhiyah awak, secara akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Bapak Ibu setengah menit waktu Isya. Demikian saja, terima kasih untuk semua perhatian, maaf untuk semua kekurangan. Tegisi kan yang tersinggung turun, tegisi kan yang tersinggung kan sebilunya. Rila maaf diminta dan segala keadaan. Akhir kata subhanallah wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.